Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke Kabupaten Klungkung. Kami akan melihat perkembangan terbaru dari pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang ada di kabupaten ini. Saat ini perjalanan kami melewati Kabupaten Gianyar dengan cuaca sedang gerimis. Dan akhirnya sampai di Kabupaten Klungkung, terlihat di kanan jalan banyak truk-truk untuk pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Dan terlihat juga gapura besar yang menjadi pintu masuk dari kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Sebelumnya kami akan jalan-jalan dulu ke atas bukit dan akan mampir di salah satu tempat wisata dengan view yang indah. Di perjalanan di Jalan Gunaksa, kami banyak berpapasan dengan truk-truk pengangkut tanah dari lokasi proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Dan inilah jalan dan suasana desa-desa yang masuk di wilayah Kecamatan Dawan. Suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan masih terasa di Desa Dawan Kaler. Kami lanjut on the way lagi ke arah perbukitan, dan kali ini masuk di wilayah Desa Besan. Suasana yang asri dan juga sejuk dengan banyak pepohonan sangat terasa di wilayah desa ini. Dan inilah tempat wisata yang akan kami tuju di atas bukit. Untuk sampai ke lokasi, kita harus melewati jalan yang berkelok-kelok dan terus menanjak. Jalannya juga cukup kecil, harus berhati-hati saat berpapasan dengan kendaraan lain. Dan akhirnya sampai juga kami di lokasi. Bagi teman-teman yang suka menonton video perjalanan kami, tolong dibantu ya. Parker dulu ya. Dari parkiran kami jalan kaki sambil menikmati udara sejuk ke arah pintu masuk. Untuk harga tiket masuk Rp100.000 ya, dalam bentuk voucher yang bisa ditukarkan untuk makanan dan juga berenang di pool. Dan inilah suasana The Monkey Bar at Bella Vista yang ada di Kabupaten Klungkung. Area bar di tempat ini cukup unik, sesuai dengan namanya, dipenuhi patung kera. Kami order makanan dulu sambil melihat suasana sekitar. Dari atas Bukit Abah ini terlihat situasi proyek pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Nanti mampir ke sini ya. Tempat wisata ini cukup berbeda ya dengan bar-bar lainnya yang ada di Bali karena mempunyai fasilitas kolam renang modern yang langsung menghadap ke alam.
Dan yang menjadi unik di sini adanya patung Buddha raksasa yang berada di tepian kolam. Dari tepian kolam kita bisa menikmati suasana yang indah dari perbukitan yang menghijau. Di sekitar area Monkey Bar juga ada kebun buah naga ya. Selain tempat healing untuk relaksasi pikiran melihat yang indah-indah, di sini juga ada tempat spa untuk merelaksasikan badan. Dan ini area untuk tempat spa ya. Akhirnya makanan kami pun siap. Yuck, mari makan. Sehabis makan, kami lanjut on the way lagi. Selain bar, di tempat ini juga mempunyai 6 villa. Saat ini di depan kami ada patung pahlawan wanita Ida Dewa Agung istri Kanya. Dan terlihat gapura sisi timur pusat kebudayaan Bali ada di sebelah selatan patung ini. Gapura sisi timur ini saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Kami akan melihat suasana proyek pembangunan pusat kebudayaan Bali ini dari tepi jalan. Inilah situasi proyek saat ini dan terlihat truk-truk pengangkut tanah membawa tanah untuk pemerataan lahan. Karena sebelumnya lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini adalah lahan yang tidak rata dan merupakan bekas galian C yang sudah tidak produktif sejak letusan Gunung Agung tahun 1963. Kawasan PKB ini akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 334 hektar. Saking luasnya lahan ini, truk-truk dari jalan terlihat seperti mobil-mobilan yang ada di arena permainan ya. Dari jalan raya ini terlihat infrastruktur berupa jalan dan jembatan di dalam kawasan pusat kebudayaan Bali sudah dibangun. Pulau Nusa Penida juga sangat jelas tampak di area proyek ini tepat di depan jembatan. Dan ini adalah jembatan Tukat Unda yang berada di depan proyek. Jembatan ini sudah diresmikan sejak tahun 1986. Di bawahnya mengalir Tukat Unda yang merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Klungkung. Di sebelah proyek pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini, ada sebuah pura kawitan Sri Nararya Kresna Kepakisan yang biasanya di Hari Raya Kuningan sangat ramai dikunjungi umat Hindu di Bali. Kami akan masuk ke kawasan proyek pusat kebudayaan Bali melalui jalan kecil yang ada di sebelah pura. Jalan ini bersebelahan dengan area proyek dan masih ada rumah-rumah penduduk.
Di kiri jalan ada juga sebuah jalan kecil yang tembus ke area proyek dan hanya bisa dilewati sepeda motor. Dan inilah ujung jalan yang langsung masuk ke jalan baru di area kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Saat ini jalan ini juga masih dalam tahap penyelesaian, terlihat adanya material di sepanjang jalan. Jalan ini nantinya akan menjadi jalan utama sebagai penghubung di area kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini. Pekerjaan yang dilakukan para pekerja saat ini sedang mengerjakan trotoar di sepanjang pinggiran jalan yang ada di dekat jembatan. Pembangunan kawasan PKB di Kabupaten Klungkung ini dilaksanakan dalam rangka pelindungan, penguatan, dan pemajuan kebudayaan Bali. Lokasi pembangunan kawasan PKB ini ada di Kabupaten Klungkung karena adanya faktor kesejarahan dan chemistry yang sangat kuat, mengingat pusat kerajaan Bali dan pusat perkembangan kebesaran kebudayaan Bali masa lalu ada di kabupaten ini. Saat ini terlihat kesibukan para pekerja menyelesaikan proyek jalan meskipun sedang hujan gerimis. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini dimulai sejak tanggal 12 Januari tahun 2022 dan ditandai dengan prosesi upacara ngeruak, nyapuh, awu lan mulang dasar. Proyek PKB ini direncanakan akan dibangun sekitar 2-3 tahun ke depan dan paling cepat akan selesai di tahun 2024. Dan di sini ada pengerjaan pemasangan box culvert atau gorong-gorong tempat saluran air sebagai bagian dari drainase jalan. Kami lanjut jalan-jalan berkeliling kawasan ini naik motor. Pinjam motor to Kong Dulu Ya. Untuk area trotoar di sekitar jembatan sudah terselesaikan. Nojek Kiling dulu. Area jembatan ini masih dalam tahap penyelesaian dan masih dibatasi untuk dilewati kendaraan umum. Jembatan ini dibangun di atas normalisasi Tukat Unda di kawasan proyek PKB ini. Hari Sabtu tanggal 4 Februari lalu, Gubernur Bali yaitu Bapak Wayan Koster sudah meninjau kawasan ini ya. Dulunya aliran Sungai Unda yang ada di lokasi ini mengalir tidak beraturan mengikuti kontur lahan bekas galian C. Dan sekarang aliran sungai sudah ditata dengan baik yang mengarah ke laut. Di pinggir sungai ditumbuhi rerumputan dan sapi-sapi banyak yang merumput di area ini. Run. Kami lanjut on the way melihat kesibukan proyek ke arah sisi timur dari kawasan ini. Dan ini dilakukan pemasangan pipa yang nantinya sebagai saluran pembuangan air di bawah trotoar. Kedepannya kawasan yang dulunya adalah lahan rusak, tergenang dan terbengkalai akan diubah menjadi destinasi wisata kelas dunia yang ada di Bali. Kawasan PKB direncanakan akan dibangun menjadi 3 zona, yaitu zona inti, zona penyangga, dan juga zona penunjang atau zona komersial. Dan inilah kondisi jalan beton yang sudah selesai dan bisa dilintasi oleh kendaraan proyek.
Di zona inti pusat kebudayaan Bali ini akan dibangun 15 fasilitas pentas seni. Selain itu, di zona inti juga akan dibangun 12 museum tematik dan lintasan pawai. Museum tematik ini nantinya akan menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat dan juga generasi penerus ke depannya. Di zona penunjang akan ada fasilitas untuk mendukung produk perekonomian Bali dan juga dilengkapi fasilitas terintegrasi yang menjadi pusat perekonomian baru. Di zona ini juga nantinya akan dibangun gedung auditorium Bung Karno ya, untuk memuliakan dan mengabadikan peran sejarah beliau. Di kawasan ini juga akan dibangun zona penyangga yang dibangun waduk, sungai buatan, pelabuhan marina, hutan wisata, juga taman rekreasi ekologis. Di bagian ini dulunya merupakan dataran yang lebih tinggi, dan dengan dibuatkan jalan ini menyisakan lahan seperti ada tebing-tebing. Ekskavator cukup bekerja keras untuk merapikan dan mengeruk tanah di lahan ini. Di sini nanti akan ada bundaran untuk mempercantik tampilan jalan, yang dibuat taman dengan patung atau air mancur di tengahnya. Kami lanjut jalan lagi dan akan mendekati gapura yang ada di sisi timur kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Di atas tanah yang tinggi ini masih ada kebun-kebun warga sekitar seperti kebun jagung dan tanaman sayur-sayuran. Sebelum hancur karena aliran lahar Gunung Agung, kawasan ini adalah lahan sawah yang subur. Dengan lokasi yang sangat indah, ada view Gunung Agung, perbukitan, dan juga di pinggir pantai. Di area proyek ini juga ada warung ya yang menjual makanan untuk para pekerja. Di sekitar jalan dekat gapura juga ada pekerjaan penyelesaian trotoar jalan. Dan inilah gapura Candi Bentar yang ada di sisi timur dari kawasan PKB ini. Dengan ukuran gapura yang besar yang menjadi salah satu keunikan dan ciri khas dari arsitektur tradisional Bali. Dari jalan masuk gapura sisi timur nanti akan sampai di bundaran lagi, yang akan menjadi center of view di area jalan. Dana pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali ini mencapai 2,5 triliun yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, pinjaman tanpa bunga dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan APBN dari Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan. Nantinya pengelolaan kawasan pusat kebudayaan Bali ini akan dilakukan secara profesional oleh badan usaha milik daerah, yang kedepannya akan menjadi sumber baru pendapatan asli daerah. Kami lanjut akan masuk ke area dekat sungai yang mengarah ke laut. Dan beginilah kondisi jalanan saat ini yang becek karena cuaca sedang hujan. Posisi kami saat ini berada di bawah jembatan penghubung di jalan utama kawasan pusat kebudayaan Bali. Dan inilah struktur jembatan yang terlihat dari bawah. Aliran Sungai Unda saat ini volumenya cukup tinggi karena sedang musim penghujan. Meskipun nantinya aliran sungai sangat deras, sudah diantisipasi dengan pembuatan lahan sungai yang sangat luas. Jalan inspeksi yang ada di pinggir sungai ini sebagai akses untuk perawatan sungai, sekaligus juga ruang publik untuk tempat jalan-jalan di lokasi PKB. Kami on the way lagi menyusuri Sungai Unda dan akan melihat ujung sungai yang mengalir ke laut. Di area ini akan menjadi zona penunjang yang dibangun hotel dan resort tematik. Dan terlihat di sini para pekerja sedang meratakan tanah yang ada di lahan.
Pekerjaan lain yang juga dilakukan saat ini yaitu pemasangan box culvert. Jalan Logi Kitty Cat Lot. Di ujung lahan dekat laut ini akan dibangun marina dengan clubhouse dan juga restoran. Dan di ujung sungai juga akan dibangun sungai buatan untuk mengarahkan penyebaran aliran Sungai Unda menjadi tempat atraksi wisata air. Dulunya di sekitar area lahan ini ada sebuah dermaga untuk kapal-kapal yang akan menyeberang ke Nusa Penida, tapi tidak berfungsi lagi karena faktor ombak yang besar. Di seberang sungai ada juga sebuah bangunan yang dibangun di kawasan tepi pantai. Kami on the way balik ke arah dan akan kembali ke jembatan. Wilayah yang sangat luas di lahan pusat kebudayaan Bali ini berada di kawasan Desa Gelgel, Desa Gunaksa, Desa Tangkas, Desa Jumpai, dan juga Desa Sampalan Klon. Terlihat di sini beton-beton box culvert sudah siap untuk dipasang. Ada juga sebuah truk pasir yang sedang menurunkan muatannya. Motor the Tunggu Pak Tukon. Di sekitar jembatan masih terlihat kesibukan ekskavator yang sedang meratakan tanah. Di pinggir kawasan proyek pembangunan pusat kebudayaan Bali ini, terlihat ada rumah-rumah penduduk. Kami lanjut jalan lagi ke arah Gapura sisi barat dari kawasan PKB. Inilah jalan masuk yang kami lalui di awal tadi. Dan para pekerja ini diangkut dengan truk sepertinya akan istirahat makan siang. Dan ini jalan masuk dengan gapura yang ada di sisi barat di kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Ukuran gapura juga sama besar dengan yang ada di sisi timur. Area badan jalan yang ada di kiri kanan masih dalam tahap penyelesaian ya, yang sepertinya segera akan dipasang paping. Untuk area taman yang ada di depan gapura sudah tertata dan terlihat cantik dengan pepohonan yang sudah mulai ditanam. Segitu dulu untuk video kami kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.